Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami Yaping United bersama saya Aska dan juga Rafim. ya, dan pada video kali ini kami akan membahas terkait preview match yang akan berlangsung pada hari Senin, yaitu antara Manchester United menghadapi Everton. Nah, dari Bang Rokim sendiri untuk melihat match apa yang akan berlangsung pada Senin besok ini bagaimana? Apakah Man United akan merasa kesusahan karena bertanding di tandang? Menurut saya kita bertanding beberapa kali di tandang lawan mendapatkan hasil yang positif ya dari Michael Carrick ya. Yang menjadi masalah kan ini Everton ya. Mereka pasti main low block. Kita akan lihat di mana di sini Michael Carrick apakah punya strategi lagi. Karena di pertemuan kemarin kita tahu musuhnya low block, Michael Carrick kan langsung menurunkan Bryan Mbeumo ya. Ya. Nah, di pertemuan Everton ini apakah dia akan berubah dari line up-nya? Karena kita tahu ya, Michael Carrick tidak pernah mengganti line up. Dia nggak mengganti line up karena Dorgu cedera. Itu saja dia mengganti line up. Di pertemuan lawan Everton ini, ya kita akan tahu bagaimana pendekatan Michael Carrick melawan Everton ini. Apakah dia bisa masukin Sesko di awal? Apakah ada Mason Mount di awal atau bagaimana menurut Mas? Kalau kita lihat ini kan formasi yang digunakan ini kan sama ya, Ya. 4-2-3-1. Dan kalau kita lihat ini dari cara bermainnya yang dibawakan oleh Michael Carrick dan juga Amorim itu berbeda. Ya, Maksudnya dalam mengatasi permainan low block lawan. Nah, jadi saya kira mungkin untuk match besok tetap akan menggunakan Bryan Mbeumo sebagai lagi. iya. Karena kalau menurut saya kayaknya Carrick akan memancing Everton ya untuk bermain lebih terbuka untuk match besok. Menurut saya sih untuk sekali bermain Carrick harus turunin Sesko sih. Kayak kayak eh, kayak miskin taktik istilahnya. Kalau dia masih menurunkan, walaupun sekuat ini itu ya sekuat victory ya, maksudnya dalam beberapa pertemuan sekuat ini membawa kemenangan ya. Tapi apakah Michael Carrick akan masih dengan sekuat ini? Kan semua tim tahu ya kita. Itu maksudnya kendala dari semua tim Premier League yang memainkan attacking ini adalah low block ya. Nah, ini pendekatan yang baik untuk Michael Carrick, apakah dia bisa menyelesaikan masalah di sini atau masih sama seperti yang terjadi di match kemarin. Kita bisa tahu lah ini pelatih yang cocok untuk United atau tidak. Ya, kalau dilihat dari match sebelumnya emang kita sepertinya membutuhkan pengedor pemecah tembok ya. Karena seorang Bryan Mbeumo kesusahan juga ketika untuk memerankan sebagai striker. Nah, maka dari itu Sesko harus masuk sepertinya. Kalau menurut saya untuk crossing di tengah itu kita bisa punya target man. Kalau Mbeumo kan kita main false nine ya. Kalau kita masukin Sesko, oh benar, berarti target Bryan man Mbeumo kita punya bisa dimainkan di kanan dulu, nanti mungkin waktu ketika di babak kedua bisa ketika pergantian pemain nanti bisa dimajukan ke depan seorang Bryan Mbeumo. Kalau kita bisa mencuri poin, low block sudah tidak direnggangkan oleh Everton, kita bisa itu menurut saya bisa masukin counter attack-nya Mbeumo sih. Tapi kan kita nggak tahu ya, apakah pemain ini happy. Kan biasanya kalau pemain bintang ini kalau dimasukin babak kedua kan ada rasa itu ya, rasa tidak happy ya sebenarnya, karena kan pemain bintang harusnya starting. Nah, itu yang menjadi masalah menurut saya. Tapi kalau saya lihat seorang Michael Carrick ini cukup mahir dalam memainkan dan juga memainkan emosi dari para pemain. Jadi yang saya rasakan ini seorang Michael Carrick bisa mengatasi permasalahan dalam ruang ganti itu seperti Ole. Jadi secara squadnya menjadi terasa lebih solid dan juga tidak ada rasa saling ingin mendapatkan kursi utama. Maksudnya mereka saling sesuai kebutuhan tim. Mereka saling mereka paham jika perannya ya. Iya. Menurut saya kalau itu bisa dioptimalkan sih, menurut saya bisa jadi hasil yang baik, berbeda dari era Ten Hag ya. Di era Ten Hag kan kalau kita masuk babak kedua Rashford marah, Garnacho main setengah jam marah.
Kalau Michael Carrick punya sekaliber seperti itu, menata pemainnya dengan baik, menurut saya bisa jadi hal yang baik untuk Manchester United. Ya, jadi saya lihat sendiri Michael Carrick ini lebih seperti berhasil menyempurnakan apa yang telah dibawa oleh pelatih sebelumnya, yaitu Ruben Amorim. Seperti yang kita lihat dari pernyataan seorang Matheus Cunha, yang mana dia membantah soal perkataan bahwa Ruben Amorim ini telah membawa Man United ke arah yang buruk. Jadi Cunha sempat mengatakan bahwa saya selalu berterima kasih atas dedikasi Ruben selama ini. Sangat mudah melihat masa lalu sebagai masalah saat berubah. Padahal kenyataannya justru sebaliknya. Dia adalah sosok yang luar biasa. Tekanan taktik itu sangat besar hingga kita melupakan konteks. Sejujurnya saya pikir angka di atas lapangan sangat menipu. Kami bertahan dengan formasi yang disebut sebagai taktik Ruben. Jadi itu perkataan yang diungkapkan oleh seorang Matheus Cunha. Jadi kalau saya lihat ini berarti Matheus Cunha sendiri juga menghormati sekali ya kepada Ruben Amorim. Menurut saya sedikit banyaknya yang terjadi di Manchester United sekarang ada peran dari Ruben Amorim ya. Kita diajarin umpan-umpan pendek, pull up. Karena pelatih sebelumnya kan Ten Hag ya. Sebelum Ruud van Nistelrooy ya, kita bisa melihat sendiri kita bermain di belakang dengan tidak nyaman. Sekarang habis itu kita main 3-4-3 dengan 5 back. Meskipun pada awal terasa sangat sulit, sangat sulit. Itu kita seiring berjalannya waktu, walau kita bisa memainkan dengan baik ya 3-4-3. Kita di lini belakang sangat solid, di lini tengah agak shaky walaupun penyerangan bagus. Seperti melawan Arsenal kita kalah 0-1 di saat pembukaan Premier League itu. Padahal saya pikir itu permainannya sangat bagus ya. Permainan yang sangat bagus. Seperti yang dikatakan Michael Cunha tadi, Matheus Cunha tadi ya. Sangat membantu permainan walaupun hasilnya menipu katanya. Ya karena kita bermain sangat bagus dengan 3-4-3. Emang hasil dan itu permainan sangat bagus, tapi hasil mereka yang dapat hasil 3 poin kan, kita cuma permainan bagus. Menurut saya Ruben Amorim sangat berperan sih di dalam skema ini untuk counter attack cepat ya. Ya, jadi kalau saya lihat sendiri mungkin apakah kesalahan seorang Ruben Amorim ini itu lebih kepada formasi line up? Ya, kesalahan Ruben Amorim menurut saya cuma pemainnya yang tidak cocok di line up-nya sih, nggak fit menurut saya. Dan kurang sesuai pada posisinya. Iya, itu tidak fit di posisinya. Seperti Bruno kan itu nggak fit kan main di tengah berdua, double pivot kayak gitu. Meskipun terlihat lebih cocok bermain ketika bersama seorang Mason Mount. Tidak cocok menurut saya. Kalau Bruno Mason Mount menurut saya defense amburadul pasti ya amburadul dia. Kalau mainnya kayak gini 3 di tengah, Mason Mount Bruno, kita bisa simpulkan ya apakah dia bisa dimainkan di Everton, kita lihat hasilnya. Tapi kalau 3-4-3 Bruno di tengah menurut saya tidak. Oke, berarti kita lihat ini kan untuk match besok melawan Everton, kita tetap kemungkinan besar Michael Carrick akan menurunkan formasi line up yang sama ya, 4-2-3-1. Nah, ini yang saya khawatirkan untuk posisi gelandang ini ketika melawan low block, berarti kan Everton kemungkinan akan menggunakan gaya permainan counter attack. Nah, ketika dua gelandang bertahan yang kita mainkan seperti Casemiro atau Maino itu diganti salah satu di babak kedua. Apakah ini akan menjadi titik bolongnya dari pertahanan Manchester United karena penggantinya itu adalah seorang Ugarte. Menurut saya sih kalau kita nggak bisa bongkar ya, itu akan bolong sih menurut saya. Kalau ditinggal salah satu ya. Kalau tidak, Kobbie Mainoo yang ditarik. Jadi Casemiro main 90 menit kalau dia punya stamina yang bagus ya. Tapi menurut saya kalau Casemiro yang ditarik diganti Ugarte, menurut saya ada penurunan kualitas di lini tengah sih. Mainoo dan Ugarte sepertinya tidak kurang cocok ya jika bermain bersama. Kalau tidak menurut saya bisa coba Lisandro Martinez mungkin kalau kita punya back lagi. Kalau untuk
Lisandro Martinez mempunyai umpan yang bagus menurut saya untuk bermain Sangat dari belakang bagus. ya. Sangat Bisa bagus. mengganti untuk Casemiro sih kalau menurut saya. Tapi kan ya seperti yang kita bicara di awal, tidak fit di posisinya. Mm-mm. Jadi kalau kita lihat untuk di posisi yang lain itu di posisi penyerang juga, jika Sesko ini akan bermain pada posisi striker pada starting line up, berarti Bryan Mbeumo akan diposisikan sebagai posisi kanan atau mungkin akan menjadi pemain pengganti yang akan menggantikan seorang Amad Diallo. Menurut saya sih Bungu bisa di kanan menurut saya. Di kiri bisa nggak menurut? Kalau saya pikir mungkin lebih baik Michael jika Carrick menurut ditaruh. saya lebih suka pemain yang cepat sih. Jadi Matheus Cunha menurut saya dimasukin ke babak dua. Karena Amat sama Bumo sama Cunha kan paling cepat kan itu. Iya. Si Cunha kan nomor terakhir paling cepat menurut saya. Jadi menurut saya kalau mereka suka pemain cepat, ya itu harus dimasukin Cunha-nya aja yang di itu. Kalau dia bisa main di kiri untuk main Bumo, di kanan Amat, di tengahnya Sesko. Iya. Umpan-umpan sih tapi menurut saya Bumo bagus umpannya, Amat kita kurang tahu ya dia bisa Umpan datar masih. ya kalau Oke. umpan kita punya Sesko yang badannya besar masa umpan datar. Ya kan, tapi kita jangan lupa kita di posisi di belakang seorang striker ada seorang gelandang penyerang seperti Bruno Fernandes. Yang kita tahu kalau tidak salah di kesempatan waktu Sesko menjadi pemain pengganti itu waktu di menit-menit terakhir waktu Sesko Mencetak gol ya itu. gagal mencetak gol. Nah, Nah itu kan dapat umpan terobosan itu dari seorang Bruno Fernandes. Waktu ketika diumpan ke depan gawang lalu sama Sesko hanya disundul ke tengah ke arah kiper. Iya. Menurut saya itu dari Sesko-nya sih menurut saya kurang mateng ya Sesko-nya. Menurut saya emang pemain muda memang harus perlu waktu tapi itu kurang klinikal menurut saya Sesko. Apa karena Mungkin karena masuk sebagai pemain atau pengganti gimana? belum benar-benar siap di Ya, kondisi menurut segenting itu untuk mencetak. tapi Sesko menyelamatkan kita beberapa kali ya. Sebenarnya nggak adil sih kalau dia nggak dimasukin starting di match low block seperti ini menurut saya. Dia beberapa kali gol-gol menit akhirnya kan menyelamatkan kita ya. Ya. Jadi kalau saya lihat berarti kemungkinan besar Sesko yang akan jadi starter ya untuk match besok. Menurut saya. Oke. Sekarang kalau kita lihat sendiri pada line up yang akan dimasukkan oleh Everton, kita lihat di sini di strikernya ada Barry, kemudian di belakang ada Desbury Hall. Desbury Hall itu dulu pemain Chelsea, Ya. wonderkid bagus, kreatif juga. Menurut saya Desbury Hall walaupun nggak sekali berpemain top di tengah ya, dia punya kecepatan, punya creativity untuk memainkan counter attack bagus. Kalau di lini kanannya ada siapa? Dianye juga ya so-so menurut saya mediocre di itu walaupun dia punya kualitas juga. Ada Jack Grealish sepertinya atau tidak ada? Kalau saya lihat di berita-berita terakhir itu Jack Grealish habis melakukan operasi ya. Oh, cedera. Jadi ya dan kemungkinan besar tidak akan bermain hingga akhir musim. Oh, Jadi ini bisa menjadi peluang lebih untuk skuad Manchester United untuk mencari poin ya. Ya, mencari poin. Dan kalau kita lihat di sini di bagian gelandang ada mantan pemain akademi dari Manchester United yaitu seorang James Garner yang dibuang pada mungkin ya Suka banget ya wonderkid. Ya kalau saya lihat James Garner ini permainannya ya cukup oke, namun juga masih bisa diatasi oleh kedalaman kita pada posisi gelandang, bisa mengatasi serangan-serangan yang akan dilakukan. Kemudian kalau kita lihat di bagian back itu ada Jarrad Braithwaite ini pemain yang kita incar juga, sangat mahal karena Premier League ya kita. Jarrad Braithwaite menurut saya tidak punya banyak kualitas yang bagus sih. Dia agak pendek kan, nggak sejangkung Len Euro atau Matthijs de Ligt sih. Nah ini Sesko ini harusnya bisa di sini.
Tapi ada Tarkowski ya sepertinya pemain jago dari itu. Iya, Tarkowski. Menurut saya sih nggak ada, kalau mereka bermain fit, menurut saya kita masih bisa lah untuk ini mencuri poin di sini. Ya, dan di posisi kiper ada seorang Pickford. Nah ini pemain bagus juga ini, kiper timnas Inggris ya, Ya. Gerard Pickford. Sulit, kita pernah melawan Everton 10 pemain, saya nggak lupa, dia bermain bagus banget. Kita imbang atau kalah ya melawan Everton? Kalah Kalah ya, terakhir 10 waktu pemain. masih bersama Amorim. Iya, kita nggak bisa apa-apa. Ini menandakan low blocknya dia pasti bagus. Pickford bermain bagus di belakang, di ada baik dengan low blocknya mereka. Kita nggak bisa apa-apa di 10 pemain menurut saya. Makanya menurut saya ini bisa jadi titik balik kalau kita bisa menang di sini. Ya. Kita tahu kualitas Michael Carrick seperti apa, kita bisa lihat di sini nanti dengan pendekatan-pendekatan strategi yang akan dia lakukan. Menurut saya akan jadi hasil yang bisa dilihat oleh Ward untuk kedepannya. Dan berarti jika Michael Carrick berhasil mengatasi low block dari Everton yang dibawa oleh seorang David Moyes. Iya, David Moyes. Berarti Michael Carrick ini berhasil membuat sesuatu perbedaan yang mana tidak bisa dilakukan oleh Ruben Amorim ya. Ya, menurut Ruben Amorim malah menurut saya bisa bongkar low block itu harusnya. 3-4-3 kita punya penyerang lebih banyak harusnya. Kalau 4-2-3-1 sih kita harus, kalau misal kita ketinggalan kita emang harus narik gelandang atau narik back untuk masukin satu penyerang sih. Berarti dengan kemungkinan kita akan bermain lebih dominan ya. Tapi kita tidak tahu ya Michael Carrick melakukan pendekatan bagaimana, apakah dia punya solusi yang lain atau dia punya strategi yang bagus untuk melawan ini. Ya, itu untuk selanjutnya kita masuki pada sesi isu ataupun rumor Transfer ya. Ya, kalau ini saya dulu aja. Saya baca di Twitter sih sebenarnya. Di Barcelona, gerbong Manchester United sudah mulai pembicaraan untuk Marcus Rashford ya, untuk diperpanjang atau loan-nya atau dipermanenkan. Dia kan minta 30 juta. Yeah. Manchester United secara kaget saya minta 50 karena kualitasnya seperti itu. Mereka percaya, kita percaya bahwa quality dari Marcus Rashford itu 50 juta. Padahal kesepakatan awal 30. Bagaimana? Marcus Rashford 50 juta apakah worth it di umur segini dengan kualitas dia main itu ya, main secara weekly ya, main terus ya. Bagaimana menurut Marcus Rashford? Mungkin ini lebih karena performa dia semenjak pindah ke Barca. Ya, kalau melihat dari performa dia di Barca ini ya kita minta 50 sih sebenarnya. 50 ya boleh, mah bagus, mending 50 sekalian. Tapi ya kalau melihat performa dari waktu bermain di Manchester United itu ya mau 30 sih. Kecuali jika yang kita jual itu adalah Marcus Rashford waktu di musim 22-23 atau itu ya, waktu ketika Rashford sangat gacor sekali. 100 harus. Pas zamannya Ten Hag aja itu udah bagus menurut saya. Kalau menurut saya Michael Rashford 50 juta sih, kalau Barcelona tidak mau menurut saya masih ada yang mau sih. 45 lah paling. 50 emang berat sih sebenarnya untuk pemain yang sudah mateng. Kalau 45 menurut saya walaupun Barcelona tidak mau, masih banyak yang mau sih menurut saya. Liga Belanda, Liga Jerman atau Liga Italia menurut saya masih ada yang mau masuk Rashford ya. Atau Arab mungkin bisa itu kita dapat lebih banyak. Emang 30 sih bukan angka yang baik ya untuk Rashford ya menurut saya. Walaupun dia bahagia di sana ya. Atau mungkin bisa tukar tambah sama bahasanya. Mungkin membayar 30 dengan nanti akan ada Makasado ya katanya untuk iya itu. Katanya Makasado. Atau mungkin kalau mau mengambil posisi bek kiri seorang Balde. Balde katanya juga bisa sih kita ada rumor sih MU mau Balde sebenarnya. Oh gitu. Tapi
cuma rumor-rumor enggak kredibel ya. Masih simpang siur, masih tidak jelas ya. Balde kayaknya bahagia di Barcelona, tapi Balde pemain yang bagus menurut saya, punya kecepatan walaupun defense-nya ya nggak sebagus defensif itu ya, defensive fullback ya, dia ofensif banget Lebih attackingnya. kepada ofensif. Balde menurut saya bisa jadi opsi yang baik, tapi kalau Michael Rashford ditukar Balde sih menurut saya cari yang lain aja. Kita cari klub yang lebih siap untuk membayar ya. Itu secara board kita juga nggak untung menurut saya kalau segitu. Atau jangan-jangan gajinya mahal banget Michael Rashford bro. Kita nggak untung. Kita harus menjualnya ya. Meskipun siapa tahu Michael Carrick ini membutuhkan. Hatinya nggak di sana menurut saya. Rashford itu hatinya udah nggak di MU menurut saya. Harus pergi pemain ini menurut saya. Tapi kita tidak tahu ya. Ya. Oke, sekarang kita lanjut ke isu transfer ini. Ada isu di mana seorang Amado Onana itu Amado Onana ya. Amado Onana itu sedang dipantau oleh Manchester United untuk musim depan. Amado Onana ini pemain baik ini. Ini pemain tengah kan? Iya, tengah. Pengganti Casemiro kan sebenarnya. Aslinya. Saya sih secara kualitas penurunan kalau dia pengganti Casemiro. Tapi dia pemain bagus menurut saya. Defensive oke, walaupun progresi umpannya menurut saya masih banyak yang lebih bagus. Yeah. Tapi kalau untuk opsi, kalau murah menurut saya oke banget ini untuk pelapis. Kalau saya lihat ini dia kemungkinan besar akan dibanderol dengan harga 50 juta euro. 50 Premier League ready menurut saya oke. Kalau 70 80 enggak sih menurut saya. Berarti untuk musim depan Manchester United perlu mencari pengganti Casemiro itu yang lebih kepada sudah IPL proven. Menurut saya sudah IPL proven, sudah ready, sudah di liga ini mungkin sudah terbiasa, punya quality yang mendekati. Ada dua nama sebenarnya kan, Elliot Henderson sama Sandro Tonali. Dan juga kalau dulu itu kan waktu di pertengahan musim sempat ada rumor katanya seperti Adam Wharton ke Liverpool menurut saya. Dia udah di pitching ya. Kalau Elliot Anderson sama Sandro Tonali ini menurut saya ini nggak tahu benar atau tidak ya, di Twitter tadi saya baca menurut Elliot Anderson menjadi top target Manchester United. Kan berarti lawannya Manchester City kan. Iya. Secara transfer. Iya. Kalau saya jadi Elliot Anderson saya milih City. Kalau Tonali agak sulit sebenarnya, masih abu-abu. Kalau Elliot Anderson kan pemain ini menurut saya sudah pasti pindah karena Nottingham Forest kan terseok-seok hampir degradasi. Iya. Kalau dia degradasi kita bisa ambil dia lebih murah menurut saya. Kalau nggak ada opsi antara itu dua tadi itu menurut saya Amado Onana doang sih yang Premier League proven. Ya, kita nggak boleh seki sih di lini tengah menurut saya. Seperti Ugarte ini kan dari liga luar ya. Pendekatan selama ini kan dia tidak bisa adaptasi. Menurut saya kalau kita serahkan ke dia ini seki banget menurut saya secara komposisi di lini tengahnya kita ya. Kita nggak bisa sih main dengan lini tengah seperti itu menurut saya. Berarti kita perlu mencarikan pemain pengganti yang memiliki peran yang sama seperti seorang Casemiro. Ini kalau saya lihat berita juga, sepertinya Manchester United juga sedang memantau pemain muda dari Wolverhampton. Itu pemain di posisi tengah, masih berusia 18 tahun. Nama pemainnya kalau tidak salah Mane. Dia bermain dengan cara box to box sama seperti seorang Maino. Menurutmu bagaimana Bang Rokin? Kalau Mane pemain wonderkid ya itu berarti? Ya wonderkid. Dari Wolverhampton Wanderers. Iya. Menurut saya bisa jadi opsi yang baik sih kalau. Terlebih Wolverhampton sedang juga ya, terseok-seok ya. Kalau tidak mahal ya. Baik bisa ambil Semedo sebenarnya kalau di Wolverhampton ya. Ganti Dalot sudah. Kita benar-benar membutuhkan untuk posisi bek kanan. Kita membutuhkan pengganti untuk Diego Dalot. Diego Dalot harus walaupun dia sebenarnya pemain yang baik untuk 4 back, tapi kita kan nggak tahu quality dia kan seki ya. Masih terlalu angin-anginan. Yeah. Baik, begitu untuk episode kali ini
Kita akan bertemu lagi untuk episode selanjutnya pada review match after Manchester United versus Everton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Semua itu lo tuh.